Belanda ketika menjajah negeri ini dan ingin meninggalkan jejaknya di negeri ini tentu ingin terus menyetir bagaimana negeri ini senantiasa dalam kekufurannya, senantiasa negeri ini kemudian tidak beranjak untuk menuju khilafah. Dan ini sengaja memang dilakukan oleh Belanda dengan kemudian menanamkan beberapa pemikiran-pemikiran sesat yang itu diinjeksi, yang itu diintrodusir ke benak-benak kaum muslimin. Kita paham para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pajak ini memang ada di dalam fikih-fikih klasik Islam. Ada dalam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren tradisional. Tapi kemudian kadang-kadang itu tidak ngeling, tidak nyambung. Sungguhnya antara penulis kitab itu dengan yang dipahami di pesantren itu kadang-kadang tidak nyambung. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pardetalopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Viral video Kadrun HTI melakukan press konferensi yang diinisiasi oleh siapa lagi kalau bukan Udin atau Kosinuddin si Tompel ex HTI yang mengumumkan mengharamkan masyarakat Indonesia membayar pajak dengan narasi sesatnya yang seolah-olah bahwa sistem perpajakan yang ada hari ini itu tidak berangkat daripada ajaran atau tidak berangkat daripada pemikiran orang-orang Islam pada masa lampau. Padahal kita tahu betul bahwa teori perpajakan modern itu berangkat daripada Adam Smith, itu pada abad ke-18. Dalam bukunya The Maxim of Taxation, itu jelas rujukannya dari mana. Itu rujukannya adalah diambil dari hasil pemikiran karya Abu Yusuf Al-Kufi di dalam bukunya atau kitabnya yang berjudul Al-Kharat. Ini jelas sekali bahwa sistem perpajakan yang ada hari ini itu sesungguhnya adalah merupakan hasil dari pengetahuan atau temuan pemikiran dari para pemikir Islam. Nah, itulah hebatnya orang-orang Islam dulu karena betul-betul dia jauhkan dirinya dalam politik. Artinya begini, mereka berpolitik tapi tidak pernah membawa-bawa label agama Islamnya sehingga dia fokus pada ilmu pengetahuan. Lahirlah misalnya orang-orang yang cerdas seperti Ibnu Sina misalnya, atau misalnya yang menemukan angka nol yang selalu disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi, termasuk soal ilmu perpajakan Abu Yusuf Al-Kufi. Itu jelas itu dalam sejarah. Tapi kadrung-kadrung ini selalu bicara soal agama tapi meniadakan apa yang menjadi semua yang merupakan kekayaan peradaban dunia Islam. Inilah yang menjadi persoalan sebenarnya di kita karena mereka ini acap kali mengatasnamakan syariat Islam dan menjual-jual khilafah katanya sebagai salah satu syariat Islam. Tetapi di sisi lain demi untuk mendegradasi negara, mendegradasi pemerintah, dia mengingkari ajaran Islam itu sendiri termasuk perpajakan dan narasinya jelas. Bahkan dalam videonya yang durasinya agak panjang, itu mendegradasi pengetahuan pesantren yang bicara soal perpajakan. Seolah-olah bahwa fikih-fikih yang dipelajari oleh anak pesantren itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang tidak mendasar kepada Al-Quran dan hadis dan berdasarkan sejarah-sejarah masa lalu yang dilakukan oleh orang-orang Islam terdahulu. Nah, inilah bejatnya ini. Coba kita lihat bagaimana videonya. Cuman barangkali para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kan tidak mengetahui duduk permasalahannya di dalam masalah pajak yang kemudian diklaim ada di dalam Islam itu. Karena kita umat Islam kebanyakan paham Islam ini kan hanya paham kulitnya. Paham Islam ini hanya paham jargonnya. Tidak kemudian dari umat Islam berusaha untuk memahami secara detail, secara mendalam tentang syariat Islam, tentang hukum-hukum syarak berkaitan dengan
apa di dalam permasalahan Islam itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah masalah pajak. Negeri ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin memang semuanya diwarisi oleh Belanda, termasuk di dalam kebimbangan di dalam menggunakan istilah. Belanda ketika menjajah negeri ini dan ingin meninggalkan jejaknya di negeri ini, tentu ingin terus menyetir bagaimana negeri ini senantiasa dalam kekufurannya, senantiasa negeri ini kemudian tidak beranjak untuk menuju khilafah. Dan ini sengaja memang dilakukan oleh Belanda dengan kemudian menanamkan beberapa pemikiran-pemikiran sesat yang itu diinjeksi, yang itu diintrodusir ke benak-benak kaum muslimin. Kita paham para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pajak ini memang ada di dalam fikih-fikih klasik Islam. Ada dalam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren tradisional. Tapi kemudian kadang-kadang itu tidak ngeling, tidak nyambung. Sungguhnya antara penulis kitab itu dengan yang dipahami di pesantren itu kadang-kadang tidak nyambung. Sebagaimana tidak nyambungnya beberapa hal yang ada di negeri ini. Di negeri ini kita kenal ada yang namanya Imamuddin, imamnya agama. Itu kan artinya di mana ketika Belanda itu melakukan fasluddin anid daulah wa fasluddin anid daulah wa fasluddin melakukan pemutusan hubungan antara negara dengan Islam, itu sangat berhasil, sehingga hanya sedikit umat Islam diberikan ruang berkaitan untuk mengapresiasikan dan mengekspresikan keislamannya hanya pada ranah-ranah tertentu, yang konon di negeri ini hanya ada pada 3 ranah: ranah kelahiran, ya, ranah pernikahan, dan ranah kematian. Itu yang diurus oleh Islam. Oke, saya kira jelas. Terjelaskan tadi bagaimana dia mendegradasi pemerintah kita, bagaimana menyandarkan negara kita seolah-olah hukum yang digunakan hari ini, aturan-aturan yang ada hari ini itu masih bersandar ke Belanda dengan asumsi yang terbangun di kepalanya supaya memang ini adalah bagian daripada desain Belanda katanya untuk tetap mencongkram Indonesia, sekalipun misalnya dia sudah tidak ada di Indonesia. Nah, artinya apa? Propaganda seperti ini adalah merupakan salah satu tahapan bagi orang-orang HTI, di mana memang tugasnya mereka adalah melemahkan apa yang menjadi kekuatan daripada pemerintah kita, dengan menukil, dengan mengambil kesempatan dari setiap ada celah, termasuk soal perpajakan ini dengan adanya orang tuanya Jonathan Mario yang bermasalah. Itu menjadi celah mereka, para kadrun biadab ini, untuk memukul pemerintah, mengajak rakyat untuk melakukan tindakan makar. Mengharamkan perpajakan itu sama saja mengajak rakyat untuk tidak membayar pajak. Itu kurang ajar itu. Seharusnya polisi sudah bisa menangkap hoax di CS. Dan dibiarkan mereka ini mengacak-ngacak persatuan dan kesatuan kita. Sayangnya orang ini tidak hidup di zaman suatu. Seandainya hidup di zaman suatu, sudah hilang ini semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati dan salam milik kita.